Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali tentunya masih dalam Brendo dan kembali bersama saya Aldila Vidya. Pemirsa, edisi hari ini 3 Desember 2024. Kita akan berdiskusi kembali, kita akan berbincang nih seputar dengan Disability Got Talent. Nah, hari ini pemirsa kita akan berbincang-bincang tentunya dengan Kadis Sosial Kota Bengkulu dan juga salah satu penyandang disabilitas yang tentunya memiliki pengalaman luar biasa yang akan bersama-sama kita diskusikan dan kita ambil nih apa yang bisa kita pelajari dan juga kita petik maknanya pada Disabilitas Got Talent pada hari ini. Kita kenalan dulu, di ujung sana sudah hadir Bapak Sahat M. Situmorang selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum Dila, Assalamualaikum pemirsa TVRI. Bapak gimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik, berita sehat, selalu semangat untuk Bengkulu. Selalu semangat nih kalau saya ketemu Pak Sahat pemirsa biasanya selalu ada gebrakan baru. Hari ini Disabilitas Got Talent. Iya. Oke, nanti saya tunggu ya Pak, next ada gebrakan baru lagi. Selalu. Oke pemirsa, kita juga sudah hadirkan langsung ini dengan, jadi kalau saya bilang seniman senior kayaknya bisa nih ya Pak Henderman. Bapak. Henderman. Iya, selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Gimana Pak, ini semakin banyak lagu-lagu yang diciptakan? Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Ini pemirsa Terus berkarya. selalu berprestasi. Pak Henderman juga salah satu seniman senior yang memang karyanya ini sudah tidak diragukan lagi ya Bapak ya. Baik, kita hari ini berbicaranya seputar dengan Disabilitas Got Talent nih. Seperti yang dikatakan bahwa ini adalah sebuah gebrakan baru yang dikeluarkan dari Dinas Sosial Kota Bengkulu. Mungkin kita langsung aja nanya ke Pak Sahat dulu nih Pak. Untuk Disabilitas Got Talent sebenarnya kalau kita lihat dari nama ajangnya, ini kan untuk pencarian bakat mempersiapkan kepemimpinan penyandang disabilitas di Bengkulu. Sebenarnya ini kalau misalnya dilihat dari judulnya Disabilitas Got Talent, sebenarnya kalau masyarakat Bengkulu pada saat ini langsung ada nih, ini ada acara Disabilitas Got Talent, apa Pak pandangan masyarakat Bengkulu? Iya, jadi dalam perjalanan peringatan Hari Disabilitas Internasional di tahun 2023 yang terdahulu, saya berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, organisasi-organisasi, melihat bahwa peringatan Hari Disabilitas itu dilaksanakan, tapi dalam kelompok-kelompok. Nah, pada kesempatan 2024 ini, kita melihat di 2003 itu ada penampilan bakat-bakat, tapi berhenti hanya batas seremoni. Oleh karena itu pada kesempatan 2024 ini saya ajak semuanya yang dulu melaksanakan masing-masing untuk bicara. Ayo kita bicara apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bengkulu yang kita cintai ini berpihak juga kepada penyandang disabilitas dan mampu mengangkat seluruh bakat-bakat yang ada supaya dia nantinya menjadi keluarga yang mandiri dan sejahtera. Terdahulu kita kan kemarin buat pentas musik anak jalanan, pengamen dan penyandang disabilitas. Juara 1 dan 2 dan 3, ini kebetulan beliau jadi jurinya. 1, 2 dan 3 itu salah satunya adalah penyandang disabilitas. Dan mereka berkesempatan tampil di depan Menteri Sosial saat berkunjung ke Bengkulu. Nah, dari situ kita langsung mempersiapkanlah untuk melaksanakan Bengkulu semula namanya bukan Bengkulu Disability Got Talent, tapi Bengkulu City Disability Got Talent. Hanya untuk warga Kota Bengkulu. Ternyata pada saat kunjungan Menteri, seluruh pilar-pilar sosial sebengkulu mengatakan, Pak, jangan hanya ngurusin Kota Bengkulu, Pak, karena penyandang disabilitas ini ada juga di luar Kota Bengkulu. Saya bilang saya hanya Kadis Sosial Kota Bengkulu. Nggak bisa, Pak, Bapak nggak adil, katanya gitu. Jadi akhirnya kita rapat lagi. Kita rapat lagi, Pak Henderman juga kita ajak, panitia semua kita ajak. Gimana nih? Udahlah Pak, kita sepakat hapus city-nya. Jadi nggak lagi bicara kota, kita bicara ke Bengkulu. Mudah-mudahan ini menjadi virus kebaikan bagi daerah-daerah lain untuk melakukan penghormatan. Yang terutama sebenarnya mendorong adalah adanya Perda Kota Bengkulu nomor 3 tahun 2004 yang diundangkan tanggal 25 Juli tahun 2004 tentang penghormatan.
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas di Kota Bengkulu. Inilah menjadi wujud, kita laksanakan ini tanggal 3 dengan semeriah mungkin. Tadi pagi acaranya dimulai dengan sosialisasi, kemudian langsung Bengkulu Disability Got Talent-nya. Wah, gedung auditorium RRI hampir tidak muat tempatnya, ini luar biasa. Ada bazarnya produk-produk dari penyandang disabilitas, juga yang penyandang donor disabilitas. darah juga disabilitas, ada layanan KTP KK gratis, SIM gratis, kemudian ada lari balai POM, kemudian ada layanan lain dari Sidarling, dari Dinsos, sistem pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial keliling. Dan nanti malam ini masih berlangsung, ini ada acara penampilan bakat itu, ada 40 pesertanya, se-Bengkulu, bukan lagi sekota, se-Bengkulu. 40. Banyak juga Pak. 40, kalau nggak kita rem mungkin bisa 80. Cuman waktu kita terbatas, ini aja kita harus mempersiapkan yang dari Kaur, dari Rejang Lebong, dari Lebong. Bagaimana nih kalau nggak pulang malam, nanti mungkin di hotelnya Pak Hendarman yang kita minta tolong diinapkan. Inilah spirit yang kita hadirkan. Kenapa? Dengan bakatnya, mungkin dengan menyanyi, mungkin dengan baca puisi, mungkin dengan silatnya, mungkin dengan kebakat-bakat lain, dia nantinya menghantarkan dia menjadi orang mandiri, orang yang sejahtera. Akhirnya akan menjadi pemimpin. Di mana kepemimpinannya? Yaitu ada keteladanan. Dia akan mampu, mungkin uangnya kelebihannya, melihat akan memberi ya kepada orang lain, menolong orang lain. Salah satu jalan menjadi pemimpin kan mau berbagi, mau berbuat untuk kepentingan yang lain. Ini yang mau kita hadirkan. Mudah-mudahan hari ini dia dengan bakatnya yang rata-rata kemarin tadi kita tanya ya komentator berapa kali tampil di panggung seperti ini. Ini yang pertama Pak katanya. Pingin Pak yang tampil di panggung nanti. Ya, saya bilang tampil sebaik-baiknya. Sampai tadi polling ya, kita pakai polling. Pollingnya sudah sampai ke partisipasi pemberian dukungan itu 2.000. Dari 2.000 itu yang tertinggi tadi sudah ada 600 salah satu penyandang disabilitas. Itu untuk favorit atau gimana Pak pollingnya? Memang kita pakai polling karena multi talent ya, talentnya beragam sehingga tidak mungkin satu juri dipakai, tapi komentator. Oh gitu. Nah, tapi polling lah, tadi hampir ada satu orang yang tertinggi itu 600 mendukungnya. Jadi tidak kita kunci Bengkulu, tapi di luar Bengkulu pun boleh memberikan polling. Tujuannya apa? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan di Bengkulu, terkhusus hari ini terhadap penyandang disabilitas, itu bisa diketahui orang banyak. Sehingga spirit kita bersama, semangat kita bersama, Kota Bengkulu menjadi contoh baik dalam pembangunan kesejahteraan sosial bagi daerah-daerah lain. Contoh baik yang harus orang kalau mau belajar gimana buatnya, ya datang ke Bengkulu. Nah, itu kira-kira. Iya, baik, artinya nanti harapannya juga ada influence ya Pak ya, dia menularkan semangat tadi mungkin ke daerah lain juga. Bengkulu sebagai salah satu yang memberikan wadah gitu ya Bapak ya, untuk para penyandang disabilitas. Mungkin saya ke Pak Hendarman dulu nih Pak, melihat adanya Disability Got Talent, nanti juri Bapak atau gimana Pak? Kebetulan saya dari awal diberi kesempatan sama Pak Sahan ini jadi juri. Jadi juri dong, gimana Pak? Jelas tadi juga jadi komentator. Komentator juga? Jadi komentator. Nah Pak Hendarman pada saat pertama kali Pak Sahat menyampaikan bahwa akan ada Disability Got Talent gitu ya Bapak ya. Nah itu gimana sih Pak perasaannya dari Pak Hendarman mungkin mewakili teman-teman? Ya saya sangat mengapresiasi ya, sangat menyambut baik dari ide-ide Pak Sahat ya. Mungkin itu juga harapan dari kawan-kawan disabilitas yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya. Iya. Ya. Apa Pak yang disampaikan teman-teman disabilitas pada saat adanya kegiatan ini Pak? Ya sangat antusias. Antusias, bahkan seperti yang berkata Pak Sahat tadi, pesertanya mulai dari awal itu 20-an ya Pak. Hanya untuk warga Kota Bengkulu. Bisa sampai 40 lebih. Bahkan bisa lebih. Ya. Bakatnya apa aja Pak yang pada saat ini udah mulai ditampilkan Pak? Macam-macam ya, saya lihat tadi ada yang bisa pantomim, ada yang bisa puisi, bahkan dance, terus nyanyi ya udah jelas ya, bermain musik, lengkap lah. Ya, mungkin kita agak sedikit beralih nih Pak, kalau dari Disability Got Talent artinya nantinya ingin memberikan wadah bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk bakat mereka gitu ya Pak ya. Kalau dari teman-teman disabilitas sendiri Pak, selama ini apakah memang mereka sudah merasa bahwa Bengkulu ini sudah memberikan wadah Pak bagi teman-teman disabilitas? Kalau saya amati ya,
di antara teman-teman ini pada umumnya mereka ini kan alam, rata-rata bermain alam, bermusik secara otodidak. Jadi di situ saya perhatikan, jadi ada satu, saya mengimbau, saya mengajak ya, saya toleransi, saya mengajak mereka, saya tawarkan nanti insya Allah saya membuka peluang gitu ya, bisa sharing dengan saya. Kebetulan saya juga dari dulu memang terpanggil untuk melatih anak-anak disabilitas ini. Alhamdulillah sudah berapa orang, ada yang bisa main musik, udah yang sudah keluar kota juga ya. Nah, terus juga saya akan memberikan apa yang saya miliki. Saya bisa main gitar, saya bisa main piano ya, bisa arranger seperti itu. Multi talent Bapak. Recording juga, cipta lagu. Paling tidak itu saya bisa menularkan sama rekan-rekan. Alhamdulillah saya juga kan sudah beberapa kali menang di tingkat nasional. Gitu. Paling tidak saya yang lumpuh sejak kecil dari umur 9 tahun ini ya, sampai sekarang udah mendekati yang ke-70 ya umur itu. Saya sengaja di sini memberikan motivasi dengan kawan-kawan bahwa kita sebagai penyandang disabilitas itu meskipun kondisi dengan apapun, kita tetap bisa berkarya, bisa memberikan kontribusi kepada semua. Kita mau untuk Indonesia. Udah, ya baik. Mungkin tadi saya sedikit penasaran nih Pak dengan Pak Sahar yang menyebutkan bahwa adanya perda untuk beberapa hal terkait dengan apa saja sih mungkin peran-peran disabilitas gitu ya Pak. Mungkin kita bahas setelah ini Bapak ya. Iya, Kita akan simak setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Bersama kami tentunya dalam Berendo.